Oke, jumpa lagi dengan tukang gambar. Di video kali ini kita akan belajar untuk tracing desain yang sudah untuk kebutuhan sablon nanti. Di sini kita udah punya bahan yaitu logo racing. Cuman kita akan men-trace ulang karena ini perlu untuk sablon nanti. Oke, untuk bagian teks kita akan menggunakan teks dulu untuk menggunakan text tool. Di sini saya menggunakan font Wheel Tilting. Font ini yang jelas free commercial. Ini untuk tinggal kita sesuaikan aja untuk ukuran dan bentuknya. Ini menggunakan font yang sedikit mirip karena saya tidak tahu untuk font aslinya itu apa, jadi kita menggunakan cara alternatif. Oke, untuk font kita sesuaikan terlebih dahulu ya, cukup. Mungkin kita akan lihat previewnya terlebih dahulu ya, kita kurang pendek. Kita lihat. Oke, dan kita copy ke atas. Ini kita tinggal ubah teksnya saja, dan kita akan merubah ukurannya menyesuaikan dengan ukuran yang sudah tersedia. Tarik dari atas pojok, kita tarik. Oke, cukup. Dan kita untuk tingginya kita sesuaikan. Nah, untuk bagian teks kita sudah selesai, kita tinggal mengubah warnanya. Selanjutnya kita pergi ke pen tool, lalu kita gunakan settingan pen tool ukuran berapa, ukuran headline. Oke, untuk ukurannya bisa menyesuaikan. Nah, ini berhubung untuk line-nya masih berwarna hitam, kita akan merubahnya terlebih dahulu menjadi warna merah agar terlihat saat kita membuat desain. Nah, saat meng-trace bagian desain, kita pergi ke icon yang di bawah ini ya. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul jendela baru, jendela untuk setting pada pen tool kita, ada line. Oke, untuk warnanya kita geser ke warna merah, lalu ukurannya kita rubah juga. Oke, lalu untuk settingan tinggal sesuaikan ya, cukup. Oke, ini untuk settingan yang biasa saya gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mulai meng-trace pada bagian teks yang berada di tengah. Nah, sebelumnya kita akan membuat garis lurus terlebih dahulu. Oke, nah agar ya, kita trace dulu bagian huruf B nya. Jadi kita akan menjadi acuan untuk tinggi teks atau huruf pada huruf berikutnya. Oke, kita bikin satu terlebih dahulu. Nah, setelah satu huruf selesai, biasanya saya akan membuat garis bantu, garis lurus, yaitu di bagian bawah dan juga bagian atas. Oke, ini akan memudahkan kita untuk mensamaratakan tinggi antara satu huruf dan huruf yang lainnya. Lanjut kita ke huruf A. Ini berhubung karena dari desainnya juga sudah keluar dan beda ukuran, kita tinggal menyesuaikan saja untuk ukuran yang berada di huruf A. Oke, kita lanjut men-trace. Pada bagian tracing kita harus benar-benar teliti agar mendapatkan akurasi yang cukup sempurna pada akhir dari desain yang kita buat atau dari desain yang telah kita tracing. Ya, ini perlu kesabaran dan juga ketelitian. Jangan berburu-buru dalam menggunakan pen tool. Kalian bisa menggunakan tool yang lain, boleh. Cuman saran saya menggunakan pen tool ini karena lebih efisien ketimbang tool yang lain pada bagian trace, tool yang berguna untuk meng-trace desain.
menghentikan node atau untuk memberhentikan sudut, kita bisa menekan Alt. Ini hampir sama untuk konsepnya seperti pada software Adobe Photoshop. Nah, ini berhubung ada huruf P lagi, kita sudah memiliki satu huruf P, tinggal kita copy saja. Dan untuk bagian huruf S nya juga sama, kita akan menggunakan huruf S yang sudah kita buat untuk di copy. Untuk bagian dalamnya kita juga perlu menambahkan line atau kita perlu tracing. Oke, kita sesuaikan. Nah, untuk bagian dalam di huruf P sudah. Sebentar, tadi kurang rapi, kita akan membuatnya ulang, merapikan lagi. Ya, tarik. Oke, kita tarik lagi ke atas. Sebentar, kita akan memotong sudutnya. Oke, setelah selesai, kita akan mengkopinya lagi pada bagian P yang satunya. Nah, kita akan menggunakan virtual segment yang berada di tool prop. Kita tinggal klik titik 3, lalu kita klik segitiga yang berada di pojok, ya, nanti akan membuka pilihan. Nah, kita pilih virtual segment. Oke, kita akan mengklik menghapus bagian lain yang tidak kita perlukan. Oke, dengan cara klik lalu kita drag pada bagian lain yang tidak berguna. Oke, untuk membuat shape-nya kita akan menggunakan smart file. Nah, kita pada bagian Emberchat, kita klik pada bagian segitiga, nanti udah muncul pilihan, kita pilih smart fill, lalu kita semprotkan pada bagian yang ingin kita gunakan. Oke, kita akan menghapus line-nya terlebih dahulu. Hapus line yang tidak terpakai. Oke, hapus satu persatu. Oke, untuk bagian teks PASSPS sudah selesai proses tracing. Kita lanjut pada bagian frame-nya. Pada line warna kuning kita trace lagi menggunakan pen tool seperti biasanya. Kita masih menggunakan ukuran highline. Nanti akan kita rubahnya. Untuk ukurannya kita akan sesuaikan nanti setelah kita selesai mengtrace bagian tersebut. Ya, oke. Tetap butuh kesabaran dalam menggunakan pen tool dan juga perlu banyak latihan agar tangan kita juga tidak kaku. Oke, kita tarik lagi, ya, perlahan dari sudut ke sudut. Oke, untuk bagian garis sudah selesai. Kita akan mengubah ukurannya. Ya, cukup. Oke. Oh, masih kurang terlalu besar ternyata tadi. Oke, balik lagi. Nah, untuk merubah line menjadi shape atau menjadi curve itu menggunakan shortcut CTRL Shift lalu Q. Kita tekan bersamaan. Nah, ini sudah menjadi shape, bukan line lagi, bisa kita lihat. Oke. Ctrl Shift Key itu shortcut untuk mengubah line menjadi shape atau menjadi bentuk atau menjadi curve. Kita lanjut ke bagian tracing. Pada bagian segitiga di huruf A. Oke. Ya, kita sesuaikan. Nah, pada bagian A kita sudah selesai. Kita akan lanjut pada bagian segitiga yang berada di dekat huruf P. Oke, kita gunakan cara seperti sebelumnya. Ini untuk bagian ekor atau ekor yang berada di atas di huruf P. Oke, selesai. Kita sesuaikan. Ya. Oke, kembali ke bagian itulah.
kita akan lanjut pada bagian untuk jajar genjang. Kita menggunakan shape tool, kita pilih yang persegi 4, lalu kita menyesuaikan, lalu kita tarik pada bagian bawahnya, klik oke. Nah, untuk menyesuaikannya kita bisa mengubah shape ini menjadi curve terlebih dahulu dengan cara menggunakan shortcut CTRL plus key. Nah, otomatis menjadi curve. Oke, ini sudah menjadi curve. Tinggal kita tarik pada bagian yang ingin kita lebih panjangkan lagi. Untuk menariknya agar sejajar, agar tidak goyang ke atas bawah, kita bisa seraya sambil menekan tombol shift pada keyboard dan kita tarik. Ini akan membuat tarikan mouse kita akan stabil dan tidak akan geser ke atas atau ke bawah. Begitupun sebaliknya, jika kita dari atas ke bawah juga tidak akan geser ke kanan ataupun ke kiri. Lanjut dari bagian tracing, kita akan menggunakan cara yang seperti di atas, menggunakan shape tool, lalu kita gunakan persegi 4, kita sesuaikan lagi pada bagian bawah, kita tinggal tarik. Oke, cukup untuk bagian ini. Nah, untuk menghilangkan atau kita untuk memotong shape persegi 4 ini atau jajar genjang ini menyesuaikan mengikuti bentuk huruf core wheel yang berada di atas, kita akan menggunakan tool sorry, maaf buat kaget. Oke, kita lanjut ke tutorial. Kita gunakan contour, lalu kita tarik pada bagian teksnya, kita sesuaikan untuk ukurannya. Oke, nah, oke, cukup. Pada bagian ini akan kita gunakan untuk memotong pada bagian persegi yang berada di bawahnya. Oke, kita klik ulang, kita klik lagi pada bagian warna merah, bagian hasil kontur, untuk memisahkannya dengan huruf atau untuk memisahkan objek satu yang sebagai bahan kontur, dan untuk menghapus memisahkan konturannya kita tinggal menggunakan shortcut CTRL plus K. Itu otomatis akan terpisah antara hasil kontur dan juga objek yang dikontur. Lanjut, kita akan menghapus pada bagian kuning, yaitu menggunakan trim. Kita tinggal shift atau tahan seleksi pada bagian yang akan kita potong. Oke, kita hasil konturnya kita klik, lalu kita tahan dan huruf shift, lalu kita klik lagi pada bagian shape yang akan kita potong, kemudian pilih bagian trim. Oke, untuk teks dan shape bawah sudah selesai, kita tinggal mengubah warnanya. Ya, oke, kita rubah, kita sesuaikan seperti desain yang aslinya. Di sini mungkin akurasi kemiripan hampir 90%. Ini sudah cukup. Dan nantinya juga akan saya ada improvement atau ada tambahan dari kliennya, ingin ada tambahan teks juga di atasnya, jadi akan ada perubahan sedikit. Oke, lanjut. Oke, kita rubah untuk warnanya, kita rubah menjadi kuning. Lalu untuk bagian tulisan PAS SPP kita grup terlebih dahulu. Kita akan mencoba menggeser, oke, sebagai perbandingan. Kita akan membuat bagian yang berwarna hitam ini. Oke, kita lanjut untuk mengtrasnya. Ya, di sini saya hanya membuat dan untuk menutup blok pada bagian nanti saat kita membuat shape yang berwarna hitam.
Oke, tinggal sesuaikan saja. Nanti kita akan menggunakan smart fill lagi untuk membuat objeknya. Kita temukan sudutnya, ya cukup. Lanjut pada bagian ini kita tes lagi. Nah, pada bagian ini saat kita menyemprotnya, ini terjadi kebocoran. Biasa saya menyebutnya gitu, kebocoran, karena saat kita semprot, nah akan tersemprot semuanya. Oke, untuk mengatasi hal seperti ini kita akan merubah line menjadi shape terlebih dahulu menggunakan shortcut Ctrl, Shift, dan Q. Itu tool atau shortcut untuk mengkonvert line menjadi shape. Kita akan merubahnya, kita pilih semuanya. Setelah kita berhasil merubahnya, ini akan menjadi tidak akan bocor lagi. Oke, untuk bagian warna hitam kita sudah mendapatkan shape yang kita inginkan. Oke, kita bikin pada bagian abu-abu mudanya, kita buat lagi di bagian abu-abu tua. Oke, kita tinggal merubah warnanya. Untuk line atau untuk hasil shape yang terbuat dari line itu sudah tidak kita gunakan, kita akan menghapusnya. Nah, di sini masih ada jeda antara bagian satu dan bagian yang lain karena tadi kita line-nya dirubah menjadi shape, jadi itu akan membentuk ruang. Oke, untuk buat warna hitamnya kita akan menggunakan Ctrl K tadi untuk memisahkan semua objeknya, lalu kita lock. Setelah itu kemudian kita merge. Oke, untuk bagian hampir selesai. Ini kita akan mengubah warna abu-abunya. Oke, kita sesuaikan dengan permintaan klien untuk warnanya. Pada bagian merah ini, abu-abu tua ini nantinya kita akan melebarkan sedikit karena tadi masih ada jeda. Oke, kita sesuaikan. Lanjut di bagian yang bawah, tarik lagi pada bagian sudutnya. Untuk menghilangkan node bisa klik 2 kali pada bagian node-nya atau pada bagian titiknya. Oke, kita sesuaikan. Ya, setelah presisi, kita nanti memasuki tahap selanjutnya. Oke, kita buat lebih dahulu ini masih menjadi curve, jadi kita harus merubahnya menjadi line agar lurus. Ya, ini hampir selesai. Ada beberapa bagian yang perlu kita rubah. Oke,
Oke, untuk tracing kita sudah selesai. Nah, kita akan membuat warna abu-abu yang berada di dalam teks yang berada di tengah atau teks utama. Kita mau membuat warna abu-abunya. Kita blok terlebih dahulu, kita bisa mengkopinya sebagai acuan. Oke, kita gunakan ini. Oke, kita pindahkan. Nah, tinggal kita sesuaikan. Itu berhubung sepertinya warna birunya adalah warna kaos, jadi sini saya tetap masih menggunakan warna putih. Ya, kita lanjut membuat warna pada bagian teks, membuat warna kubu. Oke, kita sesuai, kita akan membuat garis tepi, kita buat lem. Oke, kita setelah membuat shape akan kita copy ke kita ya. Oke, kita satukan, kita tarik lagi pada bagian teks yang kita semprot nantinya. Biasa di sini saya masih menggunakan tool smart file atau tool semprot, bukan untuk mensemprot tanaman tapi untuk menyemprot sebuah shape, biasa untuk membuat warna atau juga bisa membuat bentuk dari sebuah lem. Kita akan mengkonturnya ke dalam pada bagian teks yang berwarna putih, berguna untuk memotong pada bagian yang berwarna abu-abu tadi, agar objek abu-abu ini berada di dalamnya, tidak menutupi bagian yang berwarna putih. Ya, telah selesai untuk ukurannya. Lalu kita pisahkan dengan Ctrl K, lanjut kontur dengan objek utama. Oke. Di sini tadi saya menggunakan tool intersect. Dari hasil konturnya kita akan mengulangi ya, ini bagian konturnya. Oke, akan saya ulang. Nah, ukurannya kita bisa menyesuaikannya di area dalam. Lalu kita tekan tombol CTRL plus K, kemudian kita klik save dan kita tahan, lalu kita klik juga pada bagian yang akan kita bikin bentuknya, lalu kita pilih intersect. Nanti akan membuat objek baru dari hasil seleksi dari dua objek tadi. Tinggal kita merapikan pada bagian-bagian yang perlu kita bereskan bentuknya, sesuaikan ya. Oke, untuk proses tracing kita sudah selesai, dan itulah tutorial step by step menggunakan pen tool dan juga men-trace ulang sebuah desain. Kita sudah selesai ya. Oh ya, kita akan merubah warna menjadi kuning. Oke, sekian dari tukang gambar untuk tutorial kali ini. Nantikan tutorial selanjutnya akan kita bahas